Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kuliah komputasi numerik. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu Deret Taylor dan analisis galat. Deret Taylor ini merupakan alat yang utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Deret Taylor ini berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Fungsi yang rumit menjadi sederhana dengan Deret Taylor ini. Andai kata f dan semua turunannya, yaitu turunan pertama dari f, turunan kedua, ketiga, dan seterusnya, dalam selang A, B, misalkan x0 anggota bilangan A dan B, maka nilai-nilai x di sekitar x0 dan x anggota bilangan A dan B, fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor sebagai berikut. Nah, di sini adalah deret Taylor-nya ya. Fx-nya adalah fx0 ditambah x min x0 per 1 faktorial dikali dengan turunan pertama dari x0, kemudian ditambah dengan x min x0 kuadrat per 2 faktorial dikali dengan turunan kedua dari x0 dan seterusnya hingga suku ke m. Jika x min x0 sama dengan h, maka kita bisa sederhanakan lagi, di mana fx-nya adalah fx0 ditambah h per 1 faktorial dikali turunan pertama dari f, x0 ditambah dengan h kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua dari x0 dan seterusnya. Contoh, hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, maka kita lakukan penyelesaian sebagai berikut. Kita pertama cari dulu turunan pertama hingga seterusnya ya dari sin x gitu ya, di mana fx-nya sin x, maka f aksen x adalah cos x. Kemudian turunan keduanya adalah min sin x, turunan ketiganya adalah min cos x, turunan keempatnya adalah sin x kembali, dan seterusnya berulang ya. Kita buat penyelesaiannya dalam deret Taylor, di mana fx sama dengan sin x sama dengan sin 1, kemudian turunan dari sin itu cos, maka h cos 1, kemudian turunannya min sin, dan seterusnya. Kita sederhanakan, fungsi fx-nya menjadi 0,8415 ditambah 0,5403h, ini yang ini, kemudian 0,4208h kuadrat, dan seterusnya. Kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin yang merupakan deret Taylor baku. Contohnya adalah fx sama dengan sin x, di mana x0-nya sama dengan 0. Nah, jika menemukan seperti ini, maka deretnya disebut deret Maclaurin. Baik, penyelesaiannya sebagai berikut. Fx sama dengan sin x sama dengan sin 0 ditambah h cos 0, ini turunan pertamanya, kemudian dikurangi h kuadrat per 2 sin 0, karena turunan dari cos itu adalah min sin, dan turunan min sin adalah min cos, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, di mana setiap sin 0 itu nilainya pasti 0, maka kita bisa eliminasi sin 0, kemudian ini juga bisa kita eliminasi ya. Nah, sisanya adalah yang ada cos-nya saja gitu. Jadi kita bisa turunkan sini ya. Fx sama dengan sin x sama dengan x. Nah, kenapa x? Kita lihat di sini cos 0 adalah 1. Nah, h di sini adalah tadi x min x0. Karena x0-nya sama dengan 0, maka h ini hanya bernilai x saja. Nah, x kali 1 hasilnya x. Kemudian ini yang selanjutnya adalah x pangkat 3 ya, karena x0-nya tadi 0. X pangkat 3 per 6. Cos 0-nya 1 jadi x pangkat 3 per 6, dan seterusnya ya. Sampai suku ke m. Contoh 2-nya di sini ada fx sama dengan P pangkat x, di mana x0-nya sama dengan 0. Ini juga sama ya, deret Maclaurin. Penyelesaiannya seperti berikut. Fx sama dengan E pangkat x sama dengan E pangkat 0 ya, karena x0-nya sama dengan 0, ditambah x min x0
per 1 faktorial dikali E pangkat 0 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini E-nya semuanya pangkat 0 ya, dimana kalau di matematika itu semua bilangan dengan pangkat 0 nilainya adalah 1. Maka kita bisa uraikan sebagai berikut ya. Di sini kita turunkan E pangkat 0 itu 1, kemudian ini adalah X per 1 faktorial, hasilnya adalah X. Kemudian yang selanjutnya adalah X kuadrat per 2 faktorial, karena ini hasilnya 1 ya. Kemudian X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya sampai suku ke M. Karena suku-suku deret Taylor tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis deret Taylor ini dipotong sampai suku order tertentu. Deret Taylor yang dipotong sampai dengan order ke N dinamakan deret Taylor terpotong yang dinyatakan sebagai berikut. Di sini ada fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 per 1 faktorial dikali dengan turunan pertama dari fx0 dan seterusnya ditambah dengan Rnx. Nah, apa itu Rnx? Rnx sama dengan x min x0 pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 faktorial dikali dengan turunan dari fn plus 1 dikali dengan c. C di sini nilainya adalah lebih besar dari x0 dan lebih kecil dari x. Atau disebut dengan galat atau sisa residu. Nah, ini persamaannya. Dengan demikian, deret Taylor yang dipotong sampai suku order ke N dapat ditulis sebagai berikut, di mana Fx sama dengan Pnx ditambah dengan Rnx, di mana Pnx-nya adalah jumlah dari x min x0 pangkat k per k faktorial dikali turunan dari fx0 ke k. Dan untuk Rnx-nya sendiri itu bisa didapat dengan x min x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali dengan turunan dari fc ke n plus 1. Contoh, fx sama dengan sin x untuk x0 sama dengan 1 untuk deret Taylor order ke n. Penyelesaiannya seperti apa? Tadi ya gunakan yang px ya, contohnya di sini kita gunakan suku ke n-nya yaitu 4 ya, suku ke 4. Jadi P4x sama dengan sin 1 ditambah x min 1 per 1 faktorial cos 1. Nah, ini turunan dari sin adalah cos. Kemudian turunannya lagi adalah min sin, turunannya lagi min cos, dan kembali ke sin lagi. Nah, setelah suku keempat, artinya sudah mencapai suku ke n. Untuk galatnya kita bisa cari dengan persamaan yang tadi, di mana R4X sama dengan X min 1 pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 faktorial. Dikali dengan F turunan ke 4 plus 1 dari C ya. Maka kita bisa dapat hasilnya yaitu X min 1 pangkat 5 per 5 faktorial. Dan turunan kelima dari sin itu adalah cos, maka kita tulis cos C. Oke, kita selanjutnya bahas analisis galat. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, apa itu galat? Kemudian, mengapa harus ada galat? Bagaimana menghitung galat? Dan bagaimana galat itu timbul? Solusi dengan metode numerik adalah solusi hampiran atau aproksimasi terhadap solusi eksak. Jadi, nilainya itu berupa hampiran, bukan nilai pasti seperti nilai eksak. Sementara galat atau epsilon adalah perbedaan antara solusi hampiran dengan solusi eksak. Definisi dari epsilon ini kita bisa tuliskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan solusi eksak dikurangi solusi hampiran. Nah, selisihnya merupakan nilai dari epsilonnya. Sementara adapun galat mutlak ya, di sini epsilon mutlak adalah nilai dari solusi eksak dikurangi dengan solusi hampiran mutlak. Sementara galat relatif itu adalah epsilon relatif ya. Kita bisa cari dengan epsilon
dibagi dengan A dikali dengan 100%. Kemudian galat relatif hampiran itu epsilon RA kita bisa cari dengan epsilon dibagi dengan solusi hampiran dikali dengan 100%. Misalkan A adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka epsilon sama dengan nilai sejati A dikurangi A disebut galat. Contoh, A-nya 10,5, nilai sejati A-nya 10,45. Maka kita dapat epsilonnya 10,45 min 10,5 yaitu min 0,05. Contoh kedua, diketahui nilai sejati A-nya 10/3 dan A-nya 3,333. Hitung galat, kemudian galat mutlak, galat relatif hampiran. Yang pertama kita cari galatnya. Epsilon sama dengan nilai sejati A dikurangi A sama dengan 10/3 dikurangi 3,33. Kita samakan penyebutnya, maka hasilnya kita dapat 0,000333. Selanjutnya galat mutlak kita bisa cari dengan mencari nilai mutlak dari epsilon, yaitu sama ya, tadi nilainya adalah 0,00333. Nilai galat relatif, nah ini kita bisa cari epsilon per nilai sejati A dikali 100%, maka kita bisa dapat hasilnya adalah 0,01%. Sementara untuk galat relatif hampiran, kita bisa cari dengan nilai mutlak dari epsilon RA sama dengan epsilon per A dikali 100%, maka hasilnya adalah 1/999. Pendekatan lain, perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan leleran atau iterasi, epsilon RA dihitung dengan cara AR plus 1 min AR dibagi dengan AR plus 1, di mana AR plus 1 ini adalah nilai hampiran leleran sekarang, sementara AR-nya adalah nilai hampiran leleran sebelumnya. Proses leleran dihentikan bila nilai mutlak dari epsilon RA-nya di bawah epsilon S. Nah, epsilon S ini adalah toleransi galat yang dispesifikasikan. Biasanya dalam soal ES ini diketahui, jadi kita melakukan iterasi sampai nilai ERA-nya itu lebih kecil dari ES. Maka kita hentikan iterasi pada titik tersebut. Semakin kecil ES, semakin teliti solusinya, namun semakin banyak proses lelerannya. Contoh, diketahui XR plus 1-nya sama dengan min XR pangkat 3 ditambah 3/6, di mana R-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Sementara X0-nya itu sama dengan 0,5, diketahui epsilon S-nya itu sama dengan 0,0001. Ditanyakan atau hitung epsilon RA. Penyelesaiannya adalah untuk X0 itu sudah diketahui di soal bahwa 0,5. Nah, kita cari X1-nya. Gimana cari X1-nya? Kita masukkan ke persamaan ini, di mana R-nya itu 0 ya, yang pertama. Maka X1 sama dengan min X0 pangkat 3 plus 3/6. Maka hasilnya adalah 0,4791667. Nah, kita bisa cari epsilon RA mutlaknya. Nah, dengan persamaan ini, di mana ini X1 min X0 per X1, maka didapat 0,043478. Oke, selanjutnya untuk X2 kita lakukan cara yang sama dengan memasukkan ke persamaan ini, di mana R-nya adalah 1, maka di sini X2 sama dengan min X1 pangkat 3. Nah, berarti kita pakai X1 yang ini ya, 0,479 sekian. Kita masukkan ke sini, pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6, maka hasilnya adalah 0,4816638. Nah, kita bisa cari lagi epsilon RA-nya dengan memasukkan X2 min X1 per X2. Hasilnya adalah 0,00518343. Nah, kita cari terus sampai X5 di sini
menghasilkan 0,000081. Nah, di sini kita berhenti. Kenapa berhenti? Karena kita lihat di sini epsilon S-nya adalah 0,001. Jadi ketika kita sudah menemukan atau mencapai epsilon RA mutlaknya di bawah itu atau lebih kecil dari epsilon S, maka kita hentikan iterasinya dan hasil akhirnya adalah X5. Selanjutnya kita bahas sumber utama galat numerik. Secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik, yaitu galat pemotongan, yang kedua adalah galat pembulatan. Ada sumber galat lain yaitu galat eksperimental dan galat pemrograman. Galat pemotongan. Galat ini timbul akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana, seperti contohnya menggunakan Taylor ya, dengan bentuk polinom. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran sehingga kadang-kadang disebut juga galat metode. Misalkan, turunan pertama fx1 dihampiri dengan formula sebagai berikut. Fx1 sama dengan fxi plus 1 dikurang fxi per h, di mana h-nya ini adalah lebar absis xi plus 1. Contoh, hampiran fungsi cos x dengan bantuan deret Taylor di sekitar x sama dengan 0. Nah, karena x sama dengan 0, maka deret ini adalah deret Maclaurin. Ya. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, kita turunkan dulu fx dari cos x ini adalah turunan pertamanya min sin x, kemudian min cos x, ketiganya sin x, dan turunan keempatnya adalah cos x. Nah, kita masukkan dulu ke deret Maclaurinnya, di mana yang memiliki nilai hanya yang cos aja ya, karena sin 0 sama dengan 0. Jadi kita punya di sini 1 min x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Nah, misalkan kita hanya akan mengambil 4 deret sebagai nilai hampiran. Maka sisa dari deret selanjutnya merupakan galat pemotongan. Kita bisa cari nilai galat pemotongan itu dengan menggunakan rumus Rnx sama dengan x min x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali dengan turunan ke n plus 1 dari fc. Nah, maka hasilnya kita bisa dapat masukkan n-nya ya, kemudian x0-nya sama dengan 0, jadi hasilnya adalah x pangkat 5 per 5 faktorial cos c. Nilai Rn yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena kita tidak mengetahui nilai C yang sebenarnya terkecuali informasi bahwa C terletak pada selang tertentu. Karenanya tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin dari Rn mutlak untuk C dalam selang yang diberikan, yaitu Rnx mutlak itu harus lebih kecil dari nilai maksimum C untuk fungsi turunan ke n plus 1c dikali dengan x min x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Contoh 1, gunakan deret Taylor orde 4 di sekitar x0 sama dengan 1 untuk menghampiri ln 0,9 dan berikan taksiran untuk galat maksimum yang dibuat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita buat dulu turunan untuk ln x ya. Karena untuk deret Taylor-nya sampai di orde 4, maka kita buat sampai ke orde 5 ya, dimana orde 5-nya adalah untuk bantuan kita nanti mencari nilai galatnya. Nah, yang pertama untuk fx-nya ln x ya, jadi kita masukkan x-nya yaitu 1, jadi di sini kita dapat nilainya adalah 0, sementara untuk yang turunan pertama 1 per x, maka nilainya adalah 1, dan seterusnya sampai turunan kelima ya, yaitu F5C-nya adalah 24 per C pangkat 5 ya. Maka deret Taylor-nya adalah sebagai berikut. Ln x sama dengan x min 1 min x min 1 pangkat 2 per 2 plus x min 1 pangkat 3 per 3 min x min 1 pangkat 4 per 4 plus R4X. Kita masukkan 0,9-nya, maka di sini
X-nya jadi 0,9 min 1, hasilnya 0,1, min 0,1 pangkat 2 per 2, dan seterusnya, plus R4X, maka hasilnya adalah 0, min 0,1053583 plus R4X. Maka kita bisa dapat untuk R4 0,9, yaitu C-nya itu berada di rentang antara 0,9 sampai 1 ya. Nah, di sini untuk turunan kelimanya adalah 24 per C pangkat 5 ya, yang tadi ya. Dikali dengan min 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial. Maka hasilnya adalah kurang lebih 0,000034. Jadi, ln 0,9 sama dengan min 0,1053583 untuk hampirannya, dengan galat pemotongannya adalah di bawah 0,000034. Contoh 2. Hampiri nilai integral dari 0 sampai 1 untuk E pangkat X kuadrat dx secara numerik, yaitu fx sama dengan E pangkat X kuadrat dengan deret Maclaurin order 8. Ya, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk deret Maclaurin order 8 dari fx sama dengan E pangkat X kuadrat adalah E pangkat X kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat ditambah X pangkat 4 per 2 faktorial ditambah X pangkat 6 per 3 faktorial ditambah X pangkat 8 per 4 faktorial. Kita integralkan E pangkat X kuadrat dx-nya menjadi sebagai berikut. Kemudian hasilnya adalah satunya menjadi X, kemudian X kuadratnya menjadi X pangkat 3 per 3, X pangkat 4 2 faktorial menjadi X pangkat 5 per 10, dan seterusnya dari 0 sampai 1 ya. Karena nilai untuk X0 nya adalah 0, maka yang tersisa adalah untuk X sama dengan 1 saja. Jadi hasil akhirnya adalah 1 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 42 ditambah 1 per 216, dan hasilnya adalah 1,46177724. Galat pembulatan. Berhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan nyata. Dengan aplikasi komputer, semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Contoh, 1 per 6 itu sama dengan 0,1666666 dan seterusnya. Kalau 6 digit komputer hanya menuliskan 0,166667. Galat pembulatannya yaitu 1 per 6 min 0,166667 sama dengan min 0,00000033. Kebanyakan komputer digital mempunyai dua cara penyajian bilangan real, yaitu yang pertama adalah bilangan titik tetap atau fixed point. Contoh, penulisan 62.358, penulisan 0,013, dan penulisan 1000. Yang kedua, bilangan titik kambang atau floating point. Contohnya 0,6238 kali 10 pangkat 3 atau 0,6238E plus 0,3. Plus 0,3 ini atau E plus 0,3 ini menandakan bahwa bilangan tersebut dikali dengan 10 pangkat 3. Kemudian 0,1714 dikali 10 pangkat min 13. Ini bisa juga dituliskan dengan 0,1714E min 13. Digit-digit berarti di dalam format bilangan titik kambang disebut juga dengan angka benak atau significant figure. Angka benak ini adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya adalah 43.123 memiliki 5 angka benak, yaitu 43123, dan seterusnya ya. Dan yang terakhir 0,0090 itu memiliki 2 angka benak, yaitu 9 dan 0.
Galat akhir atau galat total pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Contohnya, nilai cos 0,2 dihampiri oleh 1 min 0,2 kuadrat per 2 ditambah 0,2 pangkat 4 per 24 dan hasilnya adalah 0,9800667. Nilai ini merupakan nilai galat pemotongan karena kita hanya menghampiri cos 0,2 ini sampai orde keempat saja. Sementara nilai ini merupakan galat pembulatan karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 angka atau 7 digit binary. Sekian dulu untuk perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.